Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Indra Gunawan. Saya adalah guru matematika MAN 2 Lamongan. Pada video ini saya sudah membuat beberapa soal prediksi AKM atau asesmen kompetensi minimum, di mana AKM ini nanti akan menjadi pengganti ujian nasional. Nah, pada video ini saya juga akan membahas soal-soal tersebut, sehingga saya berharap video ini dapat memberikan gambaran bagaimana sih soal AKM itu. Oke, simak baik-baik videonya ya. Prediksi soal AKM matematika untuk materi penyajian data. Di dalam video ini saya akan memberikan data yang saya ambil dari media online terkait penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, sehingga datanya merupakan data yang real. Oke, soal yang pertama atau prediksi soal yang pertama diberikan dua tabel. Yang pertama adalah tabel peta persebaran COVID-19 di wilayah Kota Malang pada tanggal 20 April 2020, sementara tabel yang kedua adalah persebaran di wilayah Kota Malang pada tanggal 27 April 2020, jadi dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, berdasarkan peta sebaran COVID-19 di wilayah Kota Malang, pernyataan berikut yang paling benar adalah yang A. Konfirmasi positif COVID-19 di wilayah Kota Malang mengalami kenaikan 100% dalam kurun waktu 1 minggu. Yang B. Konfirmasi positif COVID-19 di wilayah Kota Malang mengalami penurunan 50% dalam kurun waktu 1 minggu. Yang C. Mengalami kenaikan 50%. Yang D. Mengalami kenaikan 75%. Dan yang E itu sama. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah konfirmasi positif COVID-19, maka kita perhatikan data untuk yang terkonfirmasi positif atau secara total ya. Jadi untuk tanggal 20 April ini secara total konfirmasi positifnya adalah 8, sementara pada tanggal 27 April konfirmasi positifnya adalah 14. Sehingga dari 8 ke 14 tentu akan mengalami kenaikan. Berapakah kenaikannya? Kenaikannya adalah sama dengan 14 dikurangi dengan 8 atau sama dengan 6. Nah, kita ingin menentukan persentase kenaikannya, karena di dalam pilihan jawaban itu yang ditanyakan adalah persentase kenaikan atau persentase penurunan juga. Kenaikannya adalah 6, kemudian kita bagi dengan 8. Jadi 8 ini dari konfirmasi positif data yang pertama atau pada tanggal 20 April 2020. Kemudian ini kita kalikan 100%. 6 dibagi 8 dikali 100% adalah sama dengan 75%. Sehingga jawabannya adalah D. Untuk soal yang kedua, grafik kasus baru corona per hari per tanggal 11 April 2020 pukul 15.45 WIB. Nah, di sini diagram batang ya, ada 3 variabel, yang positif, meninggal, dan yang sembuh. Berdasarkan grafik di samping, manakah di antara pernyataan berikut yang paling benar? Kita lihat pernyataan yang A atau jawaban yang A. Banyaknya kasus kematian per hari cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan banyaknya kasus yang sembuh. Kita dapat melihat pada tanggal 1 April. 1 April ini yang meninggal atau yang berwarna merah adalah 21, sementara yang sembuh atau yang berwarna hijau adalah 22. Jadi pada tanggal 1 April itu yang meninggal itu kurang dari yang sembuh. Sehingga kemudian dari tanggal 1 April saja kita sudah dapat memutuskan pernyataan yang A itu salah, karena di sini kematian dikatakan lebih tinggi. Kemudian jawaban yang B, banyaknya kasus sembuh per hari selalu lebih dari 50% dibandingkan dengan kasus yang positif. Kita juga dapat melihat pada tanggal 1 April yang sembuh itu 22, sementara yang positif adalah 149. Jadi selisihnya cukup jauh, tidak sampai 50%, sehingga kemudian jawaban B juga salah. Kemudian jawaban yang C, kecenderungan peningkatan kasus positif adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
jawaban yang C itu memang benar ya. Jadi dapat dikatakan peningkatan kasus positif itu salah satunya adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Tetapi ini tentu tidak ada kaitan dengan tabel atau dengan grafik yang disajikan berikut ini. Jadi kita tidak memilih jawaban yang C. Kemudian jawaban yang D, peningkatan kasus positif terbesar adalah pada tanggal 9 April 2020. Kita lihat pada tanggal 9 April 2020 ini jumlah kasus positifnya adalah sebanyak 337. Sebelumnya atau pada tanggal 8 banyak kasusnya adalah 218. Jadi tentu di sini mengalami kenaikan ya. Kenaikannya dari 208 ke 337 adalah 119 kasus. Nah, apakah ini yang tertinggi atau yang terbesar? Kita dapat membandingkan dengan yang lain. Misalkan pada tanggal 2 ke tanggal 3 dari 113 ke 196. Di sini juga mengalami kenaikan. Kenaikan adalah sebesar 83 atau dari 196 dikurangi 113. Kemudian kita juga melihat kenaikan lain yang cukup signifikan pada tanggal 10 ke tanggal 11 dari 219 kasus ke 330. Itu mengalami kenaikan sebesar 111 kasus atau dari 330 dikurangi 219. Nah, sehingga kemudian kita dapat melihat bahwa peningkatan terbesar adalah 119. Itu terjadi dari tanggal 8 ke tanggal 9. Sehingga kemudian jawaban D itu adalah benar. Oke, untuk soal yang ketiga diberikan grafik atau diagram garis bagaimana yang ditampilkan ini. Ini merupakan diagram COVID-19 di Indonesia yang datanya diambil pada tanggal 10 September 2020. Berdasarkan grafik di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan taksiran jumlah kasus keseluruhan atau total kasus sampai dengan tanggal 10 September 2020. Berarti 10 September itu yang terakhir di sini. Kita lihat nilainya di sini. Nah, karena yang ditanyakan adalah total kasus itu berwarna hitam. Kita lihat untuk yang berwarna hitam nilainya ada di sini. Nah, di sini. Kemudian karena dari 150.000 sampai 200.000 itu intervalnya cukup jauh sehingga kita tidak dapat menentukan nilai pastinya. Yang dapat kita lakukan adalah kita menentukan taksirannya. 150.000 ini 160.000, 170.000, 180.000, ini 190.000 dan di sini 200.000. Berarti taksirannya adalah lebih dari 190.000, tetapi kurang dari 200.000. Berarti antara dapat kita tulis antara 190.000 sampai 200.000. Kemudian yang B, pada rentang tanggal berapa jumlah kasus keseluruhan atau total kasus mencapai 100.000. Di sini 100.000, kemudian kita lihat perpotongannya dengan garis yang berwarna hitam, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini juga seperti itu. Rentangnya adalah 25 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020. Oke, demikian pembahasan soal dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.